everyone, welcome to my video. My name is Irma Siagian from the 4F accounting class. In this video, I will be presenting material on the development of taxation in Indonesia. Enjoy this video. Pajak di Indonesia telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak zaman kerajaan. Pada masa itu, pajak dikenal sebagai upeti. Upeti ini berupa hasil bumi seperti padi, kelapa, ternak, dan barang lainnya. Selain untuk kepentingan raja, sebagian upeti digunakan untuk kebutuhan masyarakat seperti pembangunan jalan dan saluran air. Zaman kolonial era sistematis pajak. Pada tahun 1816, pemerintah kolonial memberlakukan pajak wistak yang menjadi cikal bakal pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak ini dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan. VOC juga memperkenalkan land rente atau sewa tanah yang dimulai dengan survei di daerah Parahyangan oleh Inspektur Lia Frins ketika Inggris memerintah di bawah Raffles. Sistem ini sedikit diubah. Pajak tanah dikenakan sebesar 2,5% untuk pribumi dan 5% untuk non-pribumi. Raffles juga memperkenalkan girik atau yang dikenal sebagai sertifikat tanah hingga kini. Pajak di era Hindia Belanda. Pada tahun 1920, pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan Ordonantia op de Herzien, Income Belasting atau pajak penghasilan. Kemudian tahun 1925 diperkenalkan pajak perseroan atau Venuscobelasting yang kini dikenal sebagai pajak penghasilan badan. Selain itu, pajak untuk hasil bumi seperti kebun teh, kelapa, dan tembakau dikenakan tarif 7,5%. Pajak kendaraan bermotor mulai memberlakukan pada tahun 1934, diikuti dengan pajak kekayaan pada tahun 1932 yang dikenakan atas seluruh kekayaan wajib pajak dikurangi utang-utang. Pajak di masa penjajahan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, sistem perpajakan mengalami perubahan. Pajak tanah yang sebelumnya disebut land rente diubah menjadi pajak bumi dan fokusnya bergeser ke hasil yang diperoleh dari tanah. Namun, sistem ini menimbulkan frustasi karena hasil tersebut juga dikenakan pajak penghasilan. Pada akhirnya, pemerintah Jepang menghapus pajak hasil bumi pada tahun 1952. Perkembangan perpajakan di era Soekarno-Soeharto. Sejarah mencatat kisah pajak era Soekarno sampai dengan 1966. Kelahiran pajak pada tanggal 14 Juli 1945 diperingati sebagai Hari Pajak tepat 34 hari sebelum kemerdekaan, merupakan penanda lini masa perpajakan Indonesia resmi berjalan. Para pendiri negeri sepakat menuangkan pajak dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 memuat 5 butir ketentuan. Butir kedua menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. 2 hari setelah kemerdekaan Indonesia, 19 Agustus 1945, organisasi Kementerian Keuangan dibentuk. Pejabatan pajak menjadi salah satu unit di dalamnya. Pasca revolusi kemerdekaan, situasi Indonesia belum stabil betul. Aturan warisan kolonial masih digunakan. Pejabatan pajak bertransformasi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah atau IPEDA pada tahun 1965. Di masa ini, penggalian potensi, pengawasan, dan pemungutan pajak dilakukan secara manual melalui kantor-kantor inspeksi keuangan di tingkat kabupaten dan kota. Sistem official assessment berjalan, artinya pegawai pajak menghitung, menetapkan, dan mendatangi tempat wajib pajak untuk menagih jumlah pajak yang terutang. Sistem seperti ini bisa jadi banyak kelemahannya, misalnya pengumpulan potensi pajak yang tidak maksimal. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto 1967 sampai 1998, perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang Pajak dilakukan. Selama 13 tahun sampai dengan 31 Desember 1983, reformasi pajak digulirkan. Tahun 1976, terbit Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 yang menetapkan Direktorat IPEDA diserahkan ke DJP. Tahun 1983, reformasi pajak dilaksanakan melalui pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional atau PSPN. Official Assessment berganti rupa menjadi Self-Assessment. Wajib pajak memiliki kewenangan untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya secara mandiri. Pembayaran pajak tidak lagi melalui petugas pajak, melainkan via kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk. Petugas pajak hanya mengadministrasikan dan melakukan pengawasan terhadap wajib pajak. Menuju era DJP 4.0.
Setelah reformasi perpajakan pertama di tahun 1983, struktur DJP mengalami perubahan pada tahun 1989. Upaya pendekatan pajak yang lebih baik kepada masyarakat diwujudkan dengan memperbaiki fungsi administrasi perpajakan melalui kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan, kantor pelayanan pajak, dan kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak. Tahun 1991 sampai 2000, berbagai reformasi undang-undang perpajakan dilakukan. DJP kembali menerapkan reformasi birokrasi pada tahun 2000 sampai 2001. Reformasi ini disebut Reformasi Perpajakan Jilid 1 atau modernisasi administrasi perpajakan. DJP mulai menggunakan sistem administrasi digital sederhana menggantikan sistem administrasi perpajakan terpadu yang merupakan prototipe sistem informasi DJP. Kantor-kantor modern seperti KPP Wajib Pajak Besar, KPP Khusus, KPP Madya, dan KPP Pratama dibentuk. Pada tahun 2013, Kementerian Keuangan meluncurkan program transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan yang terdiri dari rumusan 87 inisiatif transformasi yang terbagi dalam 5 tema, salah satunya yaitu tema perpajakan. Tahun 2009 sampai 2014, reformasi perpajakan jilid 2 dilaksanakan dengan pembenahan mutu dan integritas sumber daya manusia DJP. Sedangkan reformasi perpajakan jilid 3 mulai digulirkan tahun 2016 setelah berakhirnya program pengampunan pajak atau TAM amnesti. Hal ini dipertajam dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 360 KMK 03 2017 tentang program reformasi perpajakan yang menjadi dasar keberlanjutan reformasi perpajakan jilid 3. Tahun 2020, Korteks sebagai capaian tertinggi transformasi DJP merupakan implementasi pembenahan teknologi informasi basis data dan proses bisnis DJP. Korteks adalah perwujudan pilar ketiga dan keempat dari 5 pilar utama dalam transformasi DJP. Korteks merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Pembangunan Korteks merupakan bagian dari proyek pembaruan sistem inti administrasi perpajakan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis komersial off the shelf disertai dengan pembenahan basis data perpajakan. Tujuan utama dari pembangunan Korteks adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Korteks mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak.